Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya. Oke, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, terima kasih untuk semua dukungannya, baik like, subscribe, dan komennya ya. Oke, kali ini saya akan coba membongkar modus daripada merampas kendaraan sepeda motor yang bermoduskan bahwa sepeda motor korban itu telah menabrak salah satu anggota keluarganya ya. Nah, ini juga trik-trik seperti ini sebenarnya sudah banyak ya terjadi, namun kurang diangkat, kurang di-up sehingga seringkali terulang kepada orang-orang yang mungkin belum mengetahuinya ya. Oke, kali ini saya akan coba membongkar. Triknya adalah yang pertama, si pelaku ini mengincar adalah anak-anak remaja ke bawah atau ABG yang sekitar kisaran anak SMA, SMP, atau mungkin anak SD ya yang bawa motor gitu kan, yang bawa motor dan sendirian, terutama si korban ini harus sendirian ya dicari. Nah, dengan tipikal yang anak-anaknya mungkin yang dilihat oleh pelaku itu kriterianya haruslah anak-anak yang tipikalnya pendiam, karakteristiknya tidak melawan ya, bisa dilihat mungkin dari fisiknya gitu kan, sekali digertak takut atau seperti itulah. Jadi memang korbannya ini udah dipilih ya, tidak sembarangan, karena kalau melawan juga akan berisiko kepada si pelakunya itu ya. Ketika melawan, teriak atau segala macam akan berbahaya, makanya korbannya pun dipilih-pilih gitu. Nah, biasanya pelaku ini mengatakan kepada si korban ya, biasanya pelaku ini mengatakan kepada si korban bahwa motor yang digunakan oleh si korban itu adalah motor yang telah menabrak salah satu anggota keluarga daripada si pelaku ya. Nah, biasanya kejadian-kejadian ini juga adanya bukan cuma di malam hari ya, justru di siang hari gitu, saat orang-orang mungkin tidak menyangka akan terjadi hal-hal seperti itu gitu. Biasanya di korbannya ini sudah diincar, diikutin dari jarak yang mungkin agak jauh, dilihat gerak-geriknya. Kalau kira-kira memenuhi kriteria tersebut, lalu biasanya korban itu dipepet, dipinggirkan. Ini geraknya cepat ya, sehingga orang yang lalu lalang pun tidak seberapa menduga ya bahwa itu adalah salah satu tindak kejahatan yang sedang terjadi ya. Biasanya setelah dipepet lalu dua orang itu biasanya turun menyamperin daripada si korban ini, menggertak bahwa stop, diam kamu yang udah nabrak anggota keluarga saya ya, jangan macam-macam kamu, saya laporin kamu ke polisi. Nah, dibuatlah kata-kata yang seolah-olah mengintimidasi dan menakut-nakuti daripada calon korbannya ya. Biasanya calon korbannya itu makanya dipilih yang kriterianya masuk ya, yang ketika digertak itu dia tidak melawan, ketika dia diancam atau diintimidasi itu dia seolah-olah makin ketakutan ya, seperti itu. Digertak seperti itu, biasanya setelah digertak korban itu takut dan dia bilang, ini kamu nggak usah takut ya, saya cuma pengen membuktikan bahwa motor yang kamu gunakan ini apakah benar motor yang telah dipakai menabrak anggota keluarga saya ya. Kamu tunggu di sini ya, motor saya ini akan saya tinggal ya, saya akan bawa motor kamu, saya unjukin ke korbannya ya, ke keluarga saya, apakah benar ini motornya. Jadi kamu tunggu di sini pakai motor saya, biar saya pakai motor kamu ya, biar saya tunjukin, kamu jangan kemana-mana, seolah-olah benar seperti itu ya. Padahal si penipunya ini ya, si pelakunya ini menggunakan motor bodong yang sudah jelek ya, sudah tidak layak pakai ya, sudah amburadul lah, sudah nggak ada surat-suratnya, amburadul dan segala macam, jelek. Nah, itu dikasih nih kepada si korban, disuruh tunggu di situ. Nah, itu lalu motornya si korban ini dibawa oleh kedua pelaku itu, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa motor yang dipakai itu apakah benar motor yang menabrak daripada anggota keluarganya ya. Padahal setelah motor itu diberikan kepada si korban ya, karena mungkin korbannya itu panik, setelah diberikan kepada korban, diberikan
korban kepada si pelaku ya, motornya korban itu diberikan kepada si pelaku, lalu si pelaku ini pergi dan tidak akan kembali lagi gitu. Nah itulah modus-modus yang digunakan itu seperti itu. Jadi harap-harap waspada ya. Biasanya untuk kelanjutannya biasanya karena mungkin pelaku itu tidak balik lagi, lalu motor daripada si pelaku ini kan dibawa balik ke rumah otomatis si korbannya ini bawa balik gitu kan, dengan motor yang sudah bodong, tidak ada surat-suratnya, atau sangat tidak layak lah motor itu dipakai asal bisa jalan, dibawa ke rumah. Nah itu juga harus kita perhatikan ketika terjadi hal seperti ini. Jangan pernah kita menyimpan motor itu di area rumah kita atau di dalam penguasaan kita ya. Jangan pernah ya. Lebih baik kita laporkan saja kepada pihak yang berwajib bahwa telah terjadi modus perampasan motor dengan alibi bahwa motor yang digunakan itu telah menabrak daripada anggota keluarga pelaku ya. Barangkali kita harus segera mungkin lapor polisi ya, karena kalau tidak itu akan kejadian lagi bahwa karena itu kan dikhawatirkan juga motor curian yang sudah dicuri oleh pelaku lalu ada di kita gitu. Nanti ketika nanti ada pelaporan buat kehilangan motor dan motor itu dipakai karena nggak apa-apa lah kita pakai dulu karena kan motor saya juga habis dirampas gitu, nggak apa-apa lah yang penting saya ada motor. Jangan seperti itu ya, karena akan membahayakan ketika nanti kita pakai jalan dan kita tertangkap bahwa motor itu adalah motor hasil curian, maka itu akan berimbas buruk kepada kita juga ya, karena kita bisa disangka pencuri atau penadah ya. Atau juga mungkin trik daripada si pelaku itu adalah memfitnah kita ya, bahwa motornya itu telah dicuri gitu ya. Dia ngelapor ke polisi telah dicuri, lalu ketika kita terjaring razia ketangkep, lalu si pelaku itu seolah-olah menuduh kita pencuri dan mengajak kita untuk berdamai dengan syarat minta tebusan gitu agar kita tidak dipenjara. Nah itu trik-trik yang trik double yang sering kali digunakan oleh pelaku. Makanya ketika hal itu telah terjadi, alangkah baiknya ya dengan terpaksa kita juga harus lapor polisi dan kita serahkan daripada motor pelaku itu ya, sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan selanjutnya. Nah untuk para orang tua atau teman-teman yang memiliki anak-anak atau saudara-saudara yang usianya yang dari SD, SMP, SMA ya, harus berhati-hati, pesankan kepada mereka jikalau terjadi apa-apa di jalan, harap melakukan sebuah usaha untuk berteriak atau minta tolong ya, karena biasanya itu kan situasinya ramai. Kalau situasinya ramai alangkah baiknya untuk minta tolong ya, karena biasanya juga karena kejadian itu cepat, jadi walaupun ada orang lewat seperti tidak terjadi apa-apa gitu, karena kejadian itu begitu cepat. Dan juga karena saking korbannya itu panik dan diintimidasi, tidak melakukan tindakan apa-apa termasuk teriak minta tolong gitu. Nah untuk selanjutnya adalah untuk menghindari modus-modus seperti ini ya, alangkah baiknya ketika berkendara itu kita itu anak-anak yang di bawah umur itu alangkah baiknya didampingi oleh orang yang lebih dewasa ya. Jangan bawa motor sendirian, karena modus-modus seperti ini memangsa atau mencari mangsa adalah anak-anak yang beranjak dewasa yang mudah dikelabui, mudah diintimidasi dan mudah diancam gitu. Dan untuk para pengguna kendaraan bermotor lainnya dimanapun berada, jikalau melihat situasi ada seorang anak kecil misalnya pun anak remaja dipepet oleh 1-2 orang atau 2 kendaraan bermotor atau berapa orang lah, bisa beragam ya. Nah ketika dipepet kita melihat ada di depan itu ada dipepet, alangkah baiknya kita jangan tidak peduli ya, karena bisa jadi
bahwa modus itu sedang berlangsung gitu pada si korban gitu. Nah, kita harus responsif terhadap hal-hal seperti itu. Kita harus keluarkan rasa peduli kita untuk minimal menanyakan apa yang terjadi sebenarnya gitu di situ. Jangan sampai kita karena kita lewat, kita lihat terus kita biasa aja gitu, karena bisa jadi hal-hal seperti itu luput dari pantauan atau pengamatan kita di jalan karena kita ngerasa itu hal yang biasa saja gitu. Nah, mungkin kita harus waspada, harus tetap memiliki rasa saling peduli apapun itu. Alangkah baiknya ketika misalnya terjadi hal-hal seperti itu, kalaupun kita tidak mampu untuk menolong, alangkah baiknya juga kita meminta bantuan kepada orang-orang di sekitar kita untuk sama-sama gitu kepada tempat kejadian yang mungkin kita curigai sedang terjadi modus-modus seperti itu gitu. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita juga selalu dijaga dari aksi-aksi kejahatan atau modus-modus apapun itu yang makin banyak, makin bervariasi. Kita mudah-mudahan selalu sehat juga, selalu dalam keadaan baik ya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa di share video ini agar bermanfaat dan agar orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita bisa terhindar dari hal-hal semacam ini. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.